di channelnya Smith PW Best Archer in the World. Yang mau lihat cek videonya langsung aja ke YouTube-nya, ini Smith ya. Oke, kita akan review apakah beliau sejago itu main Archer sehingga dia dibayar buat main. Apalagi kan lu dibayar buat main, orang-orang mah main aja udah syukur gitu, ini mah dibayar bedanya. Ini kita review gameplaynya. Dia ngekillnya dan AR mantap, jago ya guys ya. Dan Linus mati. Oke, di sini dia nggak cut dia mati ya. Nah, di sini juga ada perdebatan nih, yang kalau misal lu bikin video, kalau misalnya mati nggak di-cut, itu nanti dikatain konten mati. Ngapain lu nonton konten orang isinya orang mati doang, kotor doang kan gitu. Terus kalau misal matinya di-cut, nanti ada yang bilang lagi, ah ini mah konten cut, upload dong yang tanpa cut, berapa banyak matinya. Nah, kalau menurut pendapat gua itu mah balik lagi ke lu nya, lu buat video tuh buat apa? Kalau gua buat video buat gua sendiri, bukan buat orang. Jadi gua bikin video yang bikin gua puas gitu. Mau gua edit se-effort apapun, ya itu buat gua sendiri gitu. Mau misal gua pikir ini bagus, ya gua masukin. Kalau gua menurut gua jelek, ya gua buang. Sesimpel itu sih. Mungkin dia nggak cut matinya, ya mungkin menurut dia bagus, mungkin ya, gua nggak tahu. Terbang. Nah, ini gua ini ya, balik lagi. Jadi di sini tuh kalau misal move, biasanya orang-orang pada pakai holy pad kan buat move, tapi dia terbang. Nah, bagus, karena emang energi holy padnya belum ada kali ya. Tapi emang harusnya lebih efisien gini, biar hemat energi pixie dulu kalau buat move doang ya. Oke, holy pad pakai Elven buat ngejar, pakai holy pad. Oke, berarti emang tadi energinya nggak ada. Kalau ada kayaknya dia pakai holy pad. Tapi kalau gua pribadi, kalau move itu buat ngejar musuh, umpamanya buat ngejar ya, gua biasanya terbang terus pakai terbang cepat, itu masih bisa ngejar kok sebenarnya daripada pakai holy pad. Karena kalau holy pad itu makan energi kan. Terus kalau lu misal udah clash, takutnya nanti pixel lu udah nggak ada buat pakai abs atau fade-nya. Jadi gua maksimalin energinya aja sih. Tapi dia dipakai terus ya, karena kondisinya lagi menang kali ya. Oke, dia ngajar nenen. Kita review dikit aja ya, kayak 2 menit 3 menit lah. RM, oke mati. Kita lihat, oke masih pakai holy pad, kena ada PR ya dia. Partinya cuma 3.
Emang rebelnya lagi kalah ya, lagi kepus nih. Wih, mati. Nah, kita lihat lagi Peki ternyata. Kena tuh signetnya, pojok kayak rebel sampai ke tepi danau gini. Emang lagi rame kayaknya ya villainnya. Atau iya, Jurel nggak mati. Ini pakai kebal. Ya, dia lagi-lagi terbang. Bagus. Gua pikir kita lihat dulu. Kita lihat, ulang ya. Di sini dia terbang, posisi di depan ada bebek. Dia lagi nggak ada buff, baru counter, energi pixie belum penuh, masih regen. Kondisi lagi clash. Tony Mabro langsung nabrak ke depan, tapi dia cuma ada FX. Oh, dia lihat chat dia lihat itu ketua PT-mu. Sementara tapi dia cuma ada BS sama MG. Oke, mau coba nabrak Azurel. Nih, lihat kondisinya. Di sini ada Azurel, Ben Linus, Nenen, Yoshida, Prodigy. TN semua loh. 2 biji TN. Dan dia badanin pakai kebal 6 detik. Pixie-nya udah nggak ada, surge-nya udah nggak ada, cuma pakai 6 detik. Nah, kalau gua jadi dia, kebal abis, itu lu lip ke belakang. Kenapa masih dibadanin? Di belakang lu ada bebek. Biarin dia ngetengin lah. Ngetengin dulu sampai source lu ada lagi. Kalau gue main air gitu. Mungkin nggak tahu ya, di pikiran dia mungkin masih bisa, atau ya sih, wingnya masih ada sih, stealth-nya masih ada, mungkin stealth-nya udah kepake sih. Mungkin dia mau coba survive, nggak tahu ya. Pun dia miskalkulasi, mati. Kita terhitung udah kayak 4 kali mati dia. 3 menit PK. Mungkin bukan 3 menit. Ini di kali 2 kali ya. Mati. Kita sekarang ke video satunya. Oke. Nah, satunya di sini ada partnernya Smith, Bapak Smith tadi. Nah, di era PW sekarang itu nggak jauh-jauh dari mereka-mereka ini. Kalau nggak Smith, Deka, Cemong, sama ya itulah palingan di tiap PW ya. Mau dimanapun PW-nya pasti lu nggak asing sama nick-nick itu. Smith, Deka,
cemong, Smith Deka cemong, atau petak Smith Deka cemong. Nah itu aja lah. Oke, jadi kita cek langsung, yang mau lihat videonya langsung ini channelnya kita lihat. Oke, dia lagi awalnya lagi set OBS ya, dia ngerekam pakai OBS kali ya. Dia main Om Bebek. Oke, kita lihat. Ini partinya lebih proper ya. Ada PR, ada BS. Semua partinya ngikut. Ya kayaknya emang ini core partinya di villain. Lihat di sini, di kiri, di kanan ada, di tengah ada. Dia mau move kemana nih? Belakang. Oke, ternyata emang rebelnya coba sandwich atau emang mencar. Deal. Tidak. Dia coba ke belakang mereka. Jadi dia yang coba sandwich rebelnya. Hooknya boleh sih. Harusnya di posisi tadi ada yang sikat di belakang tuh. Harusnya. Oh, iya, kayaknya udah disikat tuh. Masih lancar. Dia pakai holy pad. Kalau posisi dia kayak gini ada pocket IP. Kalau menurut gua 50-50 lah. Ya kalau mau pakai holy pad buat ngejar tuh boleh-boleh aja, asal dia tahu posisi PR dia tuh free gitu. Jadi bisa cover dia. Tapi kalau gua sih nggak nyaman ya kalau gua terus-terusan pakai holy pad buat ngejar atau buat lari gitu. Mending gua terbang. Oke, sudah. Di belakang ada ya. Yoshida, SS barunya di belakang. Loh. Dia milih yang di depan dulu. Kena kite ya. Ini namanya kiting, bro. Ini yang di rebel nih kayak sisa-sisa yang masih hidup. Terus signet barunya yang tadi. Jadi nanti sandwich gitu. Jadi di depan ada, di belakang ada. Oke, yang depannya coba kite. Tunggu yang belakang masuk. Belakangnya ada. Oke, mati. Kalau gua jadi dia di posisi ini,
Nah, ini dia tuh udah tahu loh sebenarnya. Itu tiket baru di sini. Dan posisi dia masih ramai loh itu. Ada poh, ada bebek, ada buaya. Party dia kayak ada 6 orangan itu di sini. Kalau misal mereka nabrak SS-an ini, kenapa nggak ditabrak itu? Kemungkinan rata ini Red Bull. Kenapa dibiarin ya? Mereka udah spotted dulu, udah tahu SS-nya di mana. Dan dia milih ratain yang di depan. Semuanya juga. Gua nggak tahu itu call siapa yang nge-call, siapa yang komen. Kita kan nggak tahu ya. Dan kondisi mereka juga nggak tahu. Jadi kalau menurut gua dari video Deka sama Smith ini yang tadi, untuk dibayar dengan kapasitas mereka begini, menurut gua masih kurang worth it, masih belum, mereka nggak layak buat dibayar maksudnya. Tapi kan ya kita nggak tahu ya, itu kan tergantung bosnya ya, bosnya yang mau gitu kan, kita mah nggak bisa apa. Tapi ini mah menurut penilaian gua aja ya. Kalau menurut gue juga pernah sih jadi joki bayaran itu, tapi memang gue tanggung jawab gitu, maksudnya gue dibayar, gue harus nungguin, gue dibayar, gue harus nunjukin kapasitas gue gitu. Kayak tadi Smith juga belum ada party proper, di partinya cuma berempat, airnya nggak ada, orang-orang nggak ada. Terus memang dari decision making, dari efficiency skill, dari penggunaan source-nya juga itu masih jauh dari standar sih kalau kata standar gue ya. Ya gua bisa asumsiin bosnya bayar mereka tuh emang bukan dari skill, bukan dari jago apa mereka main gitu, tapi dari emang masaknya aja. Kan mereka punya masa, ini 2 orang nih punya masa. Kayak lu bayar 1 orang, si 1 orang ini bisa manggil 30 orang gitu. Ya kalau kayak gitu penilaiannya sih ya worth it sih menurut gua mah. Gua bisa ngerti penilaian bosnya kalau kayak itu. Menurut pendapat kalian gimana?